Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Hai semuanya, podcast ini gue hosting di First Story. Apa itu First Story? Jadi, First Story itu adalah platform baru palu gada buat lo semua yang baru memulai podcast atau yang sudah mempunyai podcast. Lo bisa mengupload episode terjadwal, mendistribusikan podcast lo di seluruh platform podcast favorit, dan share podcast lo tanpa ribet menggunakan fitur F-Link yang menampilkan semua link platform serta link sosial media podcast lo. Selain itu, customer service-nya luar biasa support banget karena berisikan podcaster-podcaster berpengalaman. Selain fitur-fiturnya yang super lengkap dan mudah untuk digunakan, dengan First Story Ads, lo bisa mengakses monetisasi yang mudah dan bisa langsung dicairin tanpa ribet, tanpa biaya tambahan, 1000% gratis, Kapan lagi bisa ngasilin cuan dari karya podcast lo? Tunggu apa lagi? Gunakan First Story sekarang. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Pada prinsip awal dan esensinya, Neuralink ini diperuntukkan bagi para ahli neurologis, dokter, dan para ahli medis untuk membantu mengobati berbagai penyakit yang ditimbulkan atau berhubungan dengan masalah syaraf atau neural otak. Elon Musk ini mulai mengembangkan dan merealisasikan gagasan ini di mana chip pengendali perangkat elektronik yang ditanam di dalam otak manusia itu mulai dikembangkan akhirnya dari tahun 2016 itu. Oke. Iya. Nah terus sampai hari ini berbagai eksperimen atau percobaan dilakukan untuk pengembangan teknologi penanaman chip di otak ini. Sejauh ini sudah dilakukan kepada babi. Babinya biasanya ya harusnya. Dan monyet, di mana hasil dari eksperimen ini diklaim berhasil, yaitu membuat spesimen monyet dapat memainkan permainan Pong sederhana. Anjir. Iya, dengan menggunakan pikirannya doang. Dan videonya viral di mana-mana. Lu kayaknya gue yakin lu udah pernah nonton deh. Iya. Ada kan? Gue udah pernah nonton dan gue amazed. Gokil ya. Gokil banget sumpah. Gokil coy. Jadi dia emang literally, ntar gue taruh linknya di bawah ya. Teman-teman juga bisa nonton di YouTube. Itu viral banget lah. Kalian kayaknya udah sering nonton juga. Itu dia main Pong tapi pakai pikirannya doang. Simpanse loh. Nggak tahu simpanse, nggak tahu monyet ya. Gue nggak tahu ya. Anjing gitu loh. Gokil ya bre. Tanggapan lu gimana bre? Tanggapan gue masih nunggu simpanse ini untuk bisa bermain Zuma. Biar PNS yang males kerja ngadu Zuma sama monyet. Iya. Lebih pinter monyet tahu-tahu ya kan. Soalnya itu bre, PNS Los Santos kan ngerjain Excel-nya nggak bisa. Iyalah bisa main Zuma. Iya, ya kan nyuruh-nyuruh intern doang tuh. Iya. Komputer spesifikasi i7 bukan main Genshin Impact. Iya. Mainnya Zuma. Ampun dah. Sat. Lu cabut hard disknya kayak kan lu buang ya kan, nggak kepake anjir. Tolol. Gila ya. Emang tolol PNS Los Santos, susah emang udah. Oke bre, setelah mereka berhasil melakukan uji coba kepada simpanse dan tikus itu ya. Babi. Oh dan babi itu ya. Babi. Kenapa Babi biasanya dong. Kenapa gue selalu berpikir tikus ya? Apa karena di Los Santos banyak tikus rakyat? Anjir. Bangsat. Tikus rakyat yang ketahuan main judi online. Iya, parah. Tikus rakyat main judi online loh. Hah? Tikus rakyat main judi online? Dipecat akhirnya. Double ya? Double. Gokil. Emang Los Santos bahaya banget. Di saat orang sudah melakukan penelitian, pejabat di Los Santos masih main judi online. Tapi bisa loh. Itu ntar gue tanam bikin tikus ya, AI gitu. Apa mungutin uang-uang di laci-laci itu tuh pejabat bisa. Wah. Bisa ya kan? Bisa ya? Beneran literally ya kan? Iya. Lanjut bre. Nah maksud gue pasti mereka mau dong ngelakuin uji coba ke manusia. Ya. Nah itu gimana bre? Apa udah terjadi atau belum nih? Belum. Jadi sampai saat ini pun itu memang Neuralink sebagai perusahaan ini, tech company ini belum mendapatkan izin dari FDA, Badan Kesehatan
US, Amerika, iya, US. kayak Food Drug and Administration lah. Betul. Atau mirip-mirip kayak BPOM lah. Betul, Kementerian Kesehatan Amerika gitu. Itu belum dapat izinnya karena mereka akhirnya pernah tuh diajuin dan ditolak pengajuannya izin uji coba ini kepada manusia karena dianggap terlalu riskan dan terburu-buru gitu loh, Bre. Maksudnya kok kalian tuh buru-buru banget sih gitu mau melakukan ini kepada human, padahal kan baru banget kalian ngelakuin di babi dan monyet, kayak terlalu terburu-buru gitu loh. Kayaknya kurang licin, Bre. Iya dong. Iya. Tapi anehnya berselang 1 bulan kemudian, ingat ya, 1 bulan kemudian, pada bulan Maret 2023, sikap FDA ini jadi berubah, Bre. Neuralink mengumumkan bahwa FDA akhirnya mengabulkan permintaan mereka. What? Iya, coy. Hanya berselang 1 1 bulan. bulan doang. Kenapa sifat FDA sangat cepat berubah? Apa adanya. Ada apanya? Wow. Itu sorry tadi ada itu apa namanya bangau. Oh iya. Sebulan loh, Bre. Oh, kalau kayak 6 bulan oke lah gitu. Kalau sebulan gitu gimana? Gila ya. Iya. Mantep itu berarti itu sih. Either money Ya, atau memang Elon Musk bisa meyakinkan Neuralink ini penting banget untuk keberlangsungan hidup manusia. Tapi nggak dalam sebulan sih menurut gua. Ya, gue selalu skeptis, gue selalu berpikiran negatif gitu ya kan. Itu karena terlalu cepat ya sebulan gitu, Bre. Jadi gue kemarin dapat berita nih, Bre. Elon Musk ini udah ngumumin, Bre. Semenjak dia dapat izin dari FDA itu, dia udah mulai berani ngumumin ke masyarakat bahwa kayaknya dalam jangka waktu dekat ini, kayaknya akhir tahun deh kita mau nyoba di human. Wow. Kayak dalam waktu dekat ini gitu. Desember 2023. Pokoknya akhir tahun lah. Pokoknya di kurun waktu 6 bulanan inilah. Q4 lah ya berarti ya. Q4 ya. Karena ada berita di China, mereka tuh udah berhasil sama human. Oh, panas. Oh, Cina ngelakuin hal itu juga? Iya, coy. Anjir. Ini kan balap-balapan, coy. Memang Tuhan Anda adalah cuan Cina. Tuhannya duit ya. Cina ini ya, Cina Tuhannya sono duit, ya, iya. Cina sono ya. Cina Indonesia Enggak respectful aman. kalau gua. Iya, coy. Gua respect sama orang Cina Indonesia. Karena Cina Indonesia Cindo berbahasa Indo. Yoi. Kan lu juga Cina, Bro. Iya, gua. Cindo. Ya kan gue leluhur gua orang Cina dulu kan ikut Sumpah Pemuda juga, Bre. Benar. Iya, baris mereka. Jadi ya gitulah. Ya gitulah ya. Nah, dari sini, Bre, akhirnya udah mulai bisa nggak lu ngeprediksi the future, Bre, dari Neuralink ini, Bre? Apa dampaknya nanti di masa depan ke human, terus kemungkinan apa yang terjadi dari sisi positif, baik negatifnya apa? Justru for the future ya. Menurut gua penuh dengan possibilities, penuh dengan uncertainties. Gue bener-bener kalau saat ini kalau ditanya, bukan hanya dalam waktu yang lama ya kayak 10 tahun, tapi 3 tahun ke depannya gue gak tahu ntar akan kayak gimana, Bro. Oh iya, bener sih, gue I feel you karena maksud gue semua serba cepat, changesnya tuh bener-bener deket banget. Tapi terlepas dari apa yang kita bingungkan, Bre, yang akan terjadi, karena kita juga gak bakal bisa tahu ya apa yang akan terjadi gitu. Tapi kalau dari yang udah lu lihat dari pattern di masa lalu dan yang udah terjadi, apa yang bisa lu prediksi, Bre? Full of cyborg lagi. Jadi memang the future ini akan lu jadi cyborg karena lu mencampurkan antara teknologi dan daging. Ya. Besi dan daging, besi dan tanah liat. Terus everything connected with computer, Bro. Jadi apa yang lu punya bisa keabsorb di mesin itu dan menjadi suatu coding. Ini teknologi dan biologis ya, digabung jadi satu. Wow. Wah, ini udah beyond sih, anjing. Gokil. Nah, jadi kalau menurut gua malah yang paling terdekatnya ya, worst case skenario-nya adalah virus, Bre. Virus by data, virus. Wow. Diinjek di Neuralink lu. Wow. Bisa nggak? Bisa lah. Bisa kan? Lah sekarang gini, biologis human kita aja bisa kena virus nih, flu, apa, batuk gitu kan. Ya sekarang chip yang ditaruh di otak lu, ditaruh virus, bisa nggak? Bisa lah. Nyedot rekening paling nggak bisa. Wow. Iya nggak? Iya kan? Yang lebih parah lagi, ketika virus itu bisa entah gimana membuat neural di dalam pikiran lu, sel-sel di dalam otak lu itu menjadi kacau pikiran lu. Wow. Iya kan? Ditanamin lu di masa depan bisa jadi ada penyakit cyber lo. Wah, anjir. Yang menyerang otak, ya kan? Wow. Bisa kan?
penyakitnya penyakit data. Kena virus, Trojan. Itu yang kita udah temukan di device yang sekarang. Trojan menurut gue nanti di Neuralink tuh bisa. Lah sekarang kita ngomongnya nggak usah elit global lah. Hacker orang iseng anjing. Ya nggak? Bisa nggak? Ditaruh Trojan ya kan? Lu pengen ambil SIM gitu kan? Itu kan menggunakan kemampuan motorik lu kan. Terus dimasukin virus lu, nabrak anjing. Wah, bisa kan? Iya, coy. Gila. Itu ngerinya, Bre. Karena Gini, Bre, maksud gua apapun yang bersangkutan dengan teknologi itu kan berhubungan langsung dengan penciptanya. Creator dari teknologi tersebut. Apakah dia tidak memiliki kontrol atas teknologi tersebut? Bullshit, Bre, kalau nggak ada. Pasti. Iya kan? Pastilah. Iya kan? Apalagi dengan kondisi saat ini IoT, Internet of Things, yang everything is connected dan sekarang basicnya semua itu open source. Ya. Jadi everyone can coding lah. Ya, gitu ya, kan. Dan betul. jadi ya itu Neuralink lu bisa dihack. Iya kan? Wah, itu sangat mengerikan sih, Bre. Maksudnya penyakit, ya virus, katakanlah virus itu penyakit data di masa depan. Mungkin skenarionya kayak tiba-tiba lu lagi ngobrol, lagi nongkrong di warung kopi, tiba-tiba lu ngehang aja gerak gitu, Bre. Wah, anjing. Iya kan? MK Ultra. Iya kan? Itu ngeri banget, Bre. MK Ultra. Maksud gue MK Ultra aja itu using LSD lah. Itu dimasukin ke tubuh. Ini using teknologi bisa loh. Atau Neuralink udah ditanam di mereka. Wow. Iya anjing, itu gokil banget sih ini sangat menyeramkan ya. Ini kita ngomongin masa depan yang sangat-sangat menyeramkan ya, Bre. Ini literally loh, Bre. Ini gua ngomongnya shaking loh. Karena gini, Bre. Jadi waktu itu ada satu teknologi tech company yang datang ini dari luar ya, berkunjung ke ASBSD, Bre. Oke. Kayaknya gue pernah nunjukin artikel ini ke lu deh, gue lupa. Dia create some chip gitu. Nah, chipnya itu ditanam, gue lupa, kayaknya bukan di otak deh, ditanam di ini, di tangan, pergelangan tangannya orang. Jadi orang yang datang itu jadi volunteer dan itu gratis, free, dengan embel-embelnya waktu itu. Ya ini promo aja gitu, free. Ini nanti yang bakal ngegantiin sistem pembayaran di masa depan. Jadi orang-orang di Indo pun udah ditanamin kayak gitu. Itu ada di SBSD, ada, Bre. Memang sebenarnya kalau mau dilihat dari dua sisi, mungkin ya untuk orang-orang yang suka teknologi and they don't really believe in God. Ya. Neuralink ini suatu pencapaian. Terobosan. Betul. Yang benar-benar bisa menjadi solusi lah untuk umat manusia agar mereka bisa terus berkembang. Iya. Ya, yang sepaham dengan Elon Musk lah, bisa gue bilang. Karena kan ya maksudnya Elon Musk sendiri kan agnostik, Bre. Yes. Iya kan? He just believe in human capability. Yes. Into the maximum capacity gitu loh, Bre. Kayak gitu. Dan saat ini yang percaya Elon Musk banyak banget, coy. Dan ya maksudnya yang ngebilangin si Elon Musk itu jahat tuh kayak apaan sih lu aja yang berpikiran negatif sama Elon Musk, padahal mah disebutnya lo katro coy. Katro apaan sih lo, agama banget. Iya, padahal yang maksudnya itu kan udah clearly banget di dalam Alkitab ya, Bre. Maksudnya udah banyak banget yang tertulis nubuatan-nubuatan yang akan terjadi kalau kalian tuh bener-bener into the Bible banget gitu loh. Maksudnya bener-bener delve in banget, tenggelam banget di dalam apapun itulah kitab-kitab lo gitu yang lo pelajari. Lu gue yakin banget di semua agama pasti ada esensi-esensi ini yang disampaikan tentang masa depan ini gitu loh, teknologi ini agree. Gitu. Dan ada ayat apa gitu yang spesifik, Bre, dari Bible yang bisa lo ambil mungkin, Bre? Oke. Kalau dari Bible sendiri ini terkait Neuralink ya. Iya. Terkait Neuralink ini ada di Daniel 2 ayat 43. Ada, men. Anjir. Di Bible ini udah dinubuatkan bahkan dari zaman Daniel loh. Wow. Before Jesus. Itu zaman Mesopotamia, anjir. Yes. Iya. Di sini di Daniel 2 ayat 43 dia bilang, seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan. Wow. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. What the fuck, man? That's literally bener-bener ngungkapin apa yang tadi kita ngomongin, Bre. Yes. Ngomongin tentang besi sama tanah liat. Manusia kan diciptakan dari tanah. Yes.
Gila coy. Dan chip itu iya besi. Ya itu chip itu masih awal permulaan ya. Bisa jadi di masa depan badan lu juga ditaruh-taruh besi-besian, ya, Bre. untuk menggantikan fungsi darah. Iya kan? Karena kan ketika lo mau jadi eternal, Iya, kita udah pernah bahas, selama lo masih dibalutin oleh daging dan darah, betul. lo gak bisa jadi immortal. Betul. Dan itu yang mau diubah. Mereka mau menjadi immortal dengan cara meninggalkan vessel lo. Iya, setuju sih gue. Oke. Wah, ini sangat menarik sih, Bre. Dan hipotesis atau skenario yang akan terjadi di masa depan kan tadi kayak lu bilang itu yang paling dekat itu adalah lu jadi cyborg ya. Itu kan. Terus juga tadi kita ngomongin tentang virus ya. Nah, virus penyakit itu ya katakanlah kayak virus penyakit yang udah kita kenal sekarang. Nah, ini yang menyeramkan kalau misalnya virus itu bisa menyebabkan orang jadi kayak zombie anjing. Wow. Iya enggak? Zombie apocalypse. Iya kan? Make sense gak? Train to Busan. Iya coy. Resident Evil, Bre. Wow. Iya kan? Nih, someday katakanlah si Elon Musk ini yang udah punya kontrol terhadap Neuralink itu, dan semua Neuralink udah terpasang di seluruh humankind lah gitu. Istilahnya lu kalau nggak masang katrok lu gitu, goblok lu gitu, nggak bisa belanja lah pokoknya. Ya nggak? Mau nggak mau lu masang kan? Anjing, cannot imagine sih gue. Iya kan? And then at that time, at that day, dalam satu hari itu Elon Musk, gue jadiin zombie orang-orang ini. Ya nggak bisa kan? Yes. Tek, dia pencet satu tombol, anjing jeder langsung pada jadi zombie. Dia pencet shutdown. Iya. Fungsi otak lo mati, keganti AI. Iya coy. Dikontrol sama dia coy. Wow. Ih anjing. Nah itu udah bisa memberikan cabang-cabang possibilities lain tuh. Entah dia ya udah langsung matiin aja human bisa, atau jadiin ya udah manusia-manusia jadi zombie itu bener-bener kayak zombie apocalypse, Bre. Gitu. Entar iya, seakan-akan gini kan, seakan-akan lu tuh di genjutsu, bro. Ya itu kemungkinan yang paling menyeramkan kan. Gue pernah nonton suatu interview Elon Musk. Oke. Elon Musk ngomong gini, bagaimana kalau hidup kita saat ini hanyalah sebuah simulasi? Ya itu dia. Dia bilang. And he's very sangat-sangat yakin loh terhadap itu loh. Yes. Dia sangat meyakini itu. Yes. Alasannya kenapa dia sangat yakin? Karena dia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi itu udah gila banget, dia bilang, unpredictable. Dan untuk keberlangsungan hidup manusia, mereka harus membuat simulasi atas hidupnya sendiri. Setuju. Itu yang Elon Musk bilang. Dan dia bilang, oke, kalau saat ini peradaban manusia let's say memang sudah ribuan tahun atau 1 miliar tahun, harusnya mereka sudah membuat simulasi itu, dan kita adalah bagian dari simulasinya. Karena kita akan membuat simulasi itu. Yes. Itu kalau kita ke arah kesana ya, kalau kita mencapai civilization level tersebut ya, yang seperti yang Dr. Michio bilang ya. Yes. Gitu. Dan Elon Musk bilang bahwa teknologi ini saat ini mengarah ke sana. Yes. Dia mau ngebuat simulasi dengan cara gimana? Simpelnya adalah ketika lo dikasih tahu, bro, gue mau buat simulasi, nanti lo hidup di alam simulasi, lo mau ikut nggak? Gue yakin 80% of the human nggak, ngapain anjing? Ya, oke. Gitu. Tapi dia buat suatu kondisi seakan-akan, men, lo lihat sekarang lo udah nggak bisa compete with AI. Ya. Lu udah nggak bisa kerja, bro. Ini solusinya. This is the solution. Lu bisa lebih pintar dibanding AI. Iya. Lu punya wisdom. Iya. Lu smart. Iya. Lu pakai ini. Dan sebenarnya dia punya motif lain. Yaitu motif lainnya adalah untuk masukin lo ke dalam alam simulasi. Genjutsu. Fuck. Anjing sorry, kita masuk ke dalam ceritanya Naruto ya. Itu Naruto ceritanya gimana sih, sebenarnya yang di akhir itu yang Madara? Gua kurang in banget ya sama anime ini yang satu ini. Itu ceritanya gimana tuh? Jadi ternyata orang-orang di Konoha itu berada dalam simulasi atau gimana sih? Enggak, jadi memang sih? Madara ini mengalami kepahitan lah. Oke. Mengalami kepahitan, dan dia punya suatu misi kayak, gue pengen nih di dunia ini nggak ada kesedihan, nggak ada kemarahan, nggak ada pertengkaran segala macem. Nah, dia mengetahui lah ada satu jurus yang namanya Mugen Tsukuyomi, yang bisa membuat semua orang masuk ke dalam alam mimpi. Alam mimpi. Dan alam mimpi itu indah lah. Oke. Lo bisa ketemu orang-orang yang udah meninggal dan ternyata dia masih hidup. Oke, sorry. Medianya yang untuk melakukan ilmu ini apa? Maksudnya apakah orang itu disambungkan oleh suatu akar pohon kah atau apa gitu? Iya. Atau teknologi apa gitu? Oleh akar pohon, tapi gitu. Tapi itu melalui mata kalau di Naruto. Oke. Jadi dia kayak bulan itu nampilin matanya si Madara lah, akhirnya semua orang terpengaruh. Genjutsu. Kena genjutsu itu. Anjing, possible lagi, Pak.
Maksud gue ya seperti yang tadi gue bilang, metaverse bre. Dan ini udah gue pernah bahas di dunia simulasi ya, di episode sebelumnya kalian bisa dengar bahwa ya kemungkinan yang paling parah selain tadi zombie apocalypse ya ini metaverse atau virtual reality inside your brain, man. Dan ini mengerikan, man. Itu ngeri banget, coy. Iya kan? For those who believe in Jesus, for those who believe in any religion, ini mengerikan anjing. Ini mengerikan banget anjing. Dunia simulasi yang berada di dalam pikiran lo sendiri. Anjing, ngeri banget, coy. Menurut gua kayaknya untuk menanggulangi semua skenario terburuk ini, menurut gua yang menjadi pinpoint gua adalah bahwa kekuasaan dan pengendalian AI ini tetap menjadi tanggung jawab manusia. Seperti yang tadi gue bilang, AI adalah alat yang dikembangkan oleh manusia dan diperlukan kebijakan, seperti gue tadi bilang, kebijakan, regulasi, dan etika yang tepat untuk memastikan penggunaannya. Gue bilang gitu kan. Terus menurut gue kalau manusia itu mau aman gitu dalam menghadapi ini, yang pertama mereka terus yang dibenahi itu sistem dari kebijakan dari internet itu sendiri, menurut gue bre, supaya nggak mengarah ke sana gitu loh. Kan seperti yang kita udah bahas di episode yang sebelumnya, di AI di part 1 dan part 2 sekalipun, bahwa AI ini kan dia tidak bisa mendeteksi yang mana benar dan yang salah informasi. Yes. Benar gak? Nah berarti kan yang harus dibenahi dulu internetnya itu sendiri. Correct. Informasi yang beredar itu dulu yang ada di internet gitu loh. Entah ada ada suatu lembaga dunia lah yang dibuat supaya membuat informasi itu menjadi valid yang masuk ke dalam AI, katakanlah di dalam ChatGPT. Jadi ChatGPT itu punya filter mana data yang benar, mana yang salah. Seperti yang lu bilang kan, yang paling bahaya itu kan manipulasi kan, Bre. Tadi untuk dari segi lembaga ya, kalau gue bilang ya, lembaga yang paling memungkinkan itu ya, gue nggak tahu nih bakal bisa kejadian atau enggak, tapi menurut gue harus ada loh lembaga atau asosiasi internasional yang netral dan dibentuk dari masyarakat kolektif dunia itu sendiri, dan bukan merupakan dari golongan tertentu atau pihak tertentu yang memihak suatu negara tertentu atau elit politik lah atau golongan pihak manapun untuk mengontrol arus informasi ini supaya netral gitu, Bre. I see. Jadi sih gua. Tidak terikat kepentingan apapun gitu loh. Harus ada, misalnya contoh gini, lo dipilih sebagai the leader of this association gitu, yang ngontrol jalannya kebijakan AI ini gitu. Karena kalau misalnya ada kepentingan di situ kayaknya hancur sih, Pak. Gitu. Get it. Iya, Get your point lah. Iya, ya mungkin teman ngopi bisa bantu lah untuk stitch video ini, sebarin ke orang-orang. Yes. Jadi kita bikin petisi lah. Yes. Vincent kita pilih jadi presiden. Anjing, presiden asosiasi penanggulangan AI ya. Yes. Anjingnya. Iya kan karena maksud gua kalau misalnya nggak dikontrol, ya maksud gua sampai mau sejauh mana lu menyerahkan pengontrolan ini kepada pemerintah elit itu, Bre. Ya kan Benar-benar. ujung-ujungnya cuan, kepentingan kan. Ya itulah elit global. Iya kan? Makanya kita lebih percaya Jerex. Oh iya ya. Dr. Richard Lee. Iya, salah satu kandidat yang oke tuh ya kan. Bahkan kalau bisa mereka yang nanti menjabat itu sebagai leader nggak digaji, Bre. Nggak digaji ya? Iya, supaya jangan ada kepentingan di situ. Oke. Iya, gitu. Jadi memang harus sih, Bre. Kalau menurut gue yang sejauh ini yang bisa kita lakukan dan yang bisa direalisasikan lah, yang secara nyata, secara real dalam waktu dekat ini, AI-nya dulu deh dikasih regulation gitu. Regulation ya. Supaya jelas gitu, Bre. Maksudnya supaya ntar nggak nganggur banget gitu, Bre. Iya nggak kan? Iya gitu. Ya semoga CIA Jangan dengerin ini supaya kita ditangkep. Jangan, kalau saya malah makin parah ntar kalau dia yang megang gitu. Menurut lu siapa, Bre, yang capable, Bre? Menurut gua Deddy Corbuzier lah, atau Aldi Taher. Aldi Taher sih. Aldi Taher ya. Iya. Kayak dia lebih jujur ya. Tapi lebih anas lah. Tapi ada cuannya juga. Ada cuannya nggak apa-apa, tapi dia anas aja sih. Gua ngeliat dia tuh lebih anas lah, maksudnya. Lebih tulus. Nggak ada motif-motif yang gimana gitu. Lebih tulus ya. Selain cuan. Ya sama aja dong gitu. Ya tapi ya kita lihat ya perkembangan kedepannya bakal seperti apa. Dan gue minta kalian semua juga untuk tinggalin komentar kalian mengenai bagaimana prediksi kalian tentang AI ini, atau mungkin ada tanggapan lain mungkin, Bre. Kayaknya there's nothing that we can do lah. Nggak ada yang bisa kita lakukan lah, because kita
rakyat kecil. Kita cuman bisa planning aja. Iya, we just planning, and then what we can do sebenarnya gini loh. Iya, yang tadi lo bilang sebenarnya semua ini sudah dinubuatkan dan ada ayat berjaga-jagalah karena waktu sudah dekat. Jadi kayak sebenarnya hal yang harus banget kita lakukan, kita prepare diri aja, karena memang gue berapa kali nyampein di tongkrongan bahwa kayaknya kita ngalamin kiamat sih. Anjing. Iya, tapi gue yakin kita ngalamin lagi. Anjing. Kiamat, Pak. Iya, menurut gue. Tapi yang paling mungkin sebelum kiamat, Bre. Penyiksaan itu ya. Iya, di dalam masa penyiksaan itu di mana semua orang udah nggak punya pekerjaan. Kita ngomong menengah ke bawah. Itu semua orang nggak punya pekerjaan, lapar. Di mana orang lapar, rusuh. Wah, itu chaos sih, Pak. Kengerian yang akan terjadi. Tapi semoga tidak terjadi lah ya, Bre. Maksudnya, sorry, sebelum penutup, one question to you. Oke. In the Bible, ya, jelas di situ di state bahwa di akhir zaman lo harus memilih. Yes. Lo ada di pihak mana? Lo nggak bisa jadi abu-abu. Benar. Gitu loh. Dan kalau lo tetap berpegang teguh pada Tuhan, yes, lo nggak bisa melakukan any kind of transaction. Iya. Lo menderita. Dan anjing, ini semua mau ke arah situ. Ya. Satu pertanyaan buat lo dan buat gua. Iya. Lo apakah siap untuk menanggung salib itu? Wow. Simpelnya adalah gini ya. Mungkin kalau lo single, yes, lo akan bisa berpegang teguh. Anjing, iya lagi. Karena lo mikir kayak gue miskin, gue nggak bisa makan, fuck lah. Iya, fuck lah ya kan. Ya gue makan nasi garam oke lah gitu. Tapi kalau udah punya anak, nyangkut anak bini lo, anjing sih itu dah gokil. Dan anjing. itu ada ayat, bro. Di Bible dijelaskan bahwa kalau istri dan anak lo atau orang tua lo lebih berharga daripada aku, maka kamu tidak pantas. I see. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.